Dulu waktu aku masih kelas 2 SMA apa kelas 3 SMA gitu. Karena aku tuh juga udah pernah ceritakan kalau aku tuh ikut kegiatan pramuka di Saka Bakti Wisata Kotim. Tahun berapa ya? Pokoknya antara tahun 2005 apa tahun 2006 gitu, apa awal-awal 2007 gitu. Kami mengadakan long march dari Kota Sampit menuju Samuda. Samuda itu kota juga ya. Ya, dari Kota Sampit menuju Kota Samuda. Jadi jarak dari Kota Sampit ke Kota Samuda itu sekitar 45 km kalau nggak salah, pasti benar. Tapi jalan kaki itu dari jam berapa lah? Pokoknya sehabis sholat subuh itu udah mulai start jalan kaki dari SD Negeri 1 Sawahan. Dari sana kami jalan kaki menuju ke salah satu SMA yang ada di Kota Samuda. Awalnya semua berjalan seperti biasa. Setelah sholat subuh kami berkumpul, baca doa, belum sarapan ya, tapi kami udah jalan kaki dari Sampit menuju ke Kota Samuda. Jalan dari jalan Cilikriwut melewati jalan Kapten Mulyono. Jadi melewati jembatan patah gitu kan. Dan nggak ada getar-getar atau bakalan ada kejadian-kejadian yang mengerikan ke depannya, itu kami masih belum punya feeling ke sana. Jadi kami jalan aja. Sampai di kilometer 9, pokoknya selama perjalanan itu kami nggak ada feeling-feeling yang aneh gitu kan. Kilometer 9 kami berhenti untuk sarapan, kemudian mulai jalan lagi, dan entah di kilometer berapa kami mulai berhenti untuk makan siang. Seingat aku waktu itu sekitar pukul 5 sore kami baru sampai ke SMA tersebut. Dan nama SMA-nya tidak akan disebutkan ya. Jadi SMA ini berada di Kota Samuda kan. Dia itu letaknya tuh kayak ada di dalam. Jadi kalau kita mau ke SMA itu dari jalan besar, kita harus melewati kayak jalannya udah bagus, udah diaspal. Tapi kanan kirinya itu perkebunan karet. Jadi jalan masuk ke dalamnya itu sekitar 1 kilo. Dan kondisi sekolahnya itu sebenarnya bagus. Sekolahannya sebenarnya bagus, cuman kayak masih dikelilingin hutan gitu. Jadi masih apa ya? Kalau malam tuh suasana itu masih terkesan mistis gitu kan. Aku tuh udah sering ya kayak apa selama aku masih muda itu kan kemah kemana-mana, dari bumi perkemahan satu ke bumi perkemahan yang lain gitu kan, tapi nggak pernah loh nemu tempat untuk berkemah yang benar-benar semenakutkan ini gitu kan. Ya kalau dilihat dari kondisi sekolahannya ya, saya ulangi lagi sekali lagi, kan sekolahnya itu bagus, dan di sebelah sekolahan itu ada kayak kos-kosan gitu kan untuk anak-anak SMA situ gitu kan, yang rumahnya jauh, mereka ngekos di sebelah sekolahan itu. Dan kami membuat tenda di halaman depannya. Sebenarnya di dalamnya itu ada juga halaman untuk upacara kan, cuma kami berkemahnya di halaman depan yang ada rumput-rumputnya. Kalau di dalam itu kan halamannya udah di paping ya, kalau yang di luar kan masih asri, dan ada pohon-pohon. Nah kemudian kami membangun dapur umum di bawah pohon bambu. Ada serumpun pohon bambu gitu kan, aku lupa ingat itu bambu kuning apa bambu hijau ya, pokoknya pohon bambu. Dan kejadian mistis yang mulai kami alami itu terjadi waktu besok paginya. Jadi kan kalau malamnya itu kami makan masih dibelikan ya, beli jadi makannya. Dan besok paginya kami diwajibkan untuk masak sendiri kan, bikin dapur umum, jadi yang masak kami masak untuk dimakan bersama. Nah waktu itu tuh aku kebagian tugas masakan, jadi kami tuh masak nasi. Dan anehnya ya, masak nasi itu dari pukul 6 pagi sampai pukul 1 siang itu nasinya gak mateng-mateng. Sudah kami pakai segala macam cara supaya nasi itu mateng, nasinya itu gak bisa mateng. Kemudian kan ada salah satu teman pramuka yang kebetulan bisa sedikit lah, dia ngasih tahu gitu kan, bagaimana kalau misalnya dapur umumnya kita pindah, kayaknya ada sesuatu di pohon bambu ini yang tidak mengizinkan kita membuat kotoran gitu kan. Kalau kayak masak itu kan kita ya kayak sampah-sampahnya gitu kan, mungkin dia merasa terganggu gitu kan karena itu rumah dia. Jadinya kami disuruh
pindah bikin dapurnya, dan pindahnya itu nggak sampai 2 meter, nggak sampai 1 meter malahan, cuma bergeser sebelah sini. Di sini pohon bambunya kan, pertama kan di bawah pohon bambu ini pas, kemudian kami pindah ke sebelah sininya, pas di sebelah tenda. Dan ketika kami pindah, nasi yang tadi dari jam 7 sampai jam 6 sampai jam 1 itu nggak matang-matang, pas kami pindah dapurnya, ajaibnya nasinya bisa matang, benar-benar matang dengan sempurna. Ya tapi itu kami masih nggak ada takut atau apa tuh enggak. Terlebih malam pertama kami tidur di sana itu tidak ada terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan, itu tidak ada sama sekali. Atau mungkin karena kami terlalu lelah karena jalan kaki dari Sampit ke Samudra kan, jadinya malam itu kami langsung tidur begitu saja dan tidak merasakan apa-apa atau tidak merasakan gangguan-gangguan yang ada. Dan gangguan-gangguan itu mulai terjadi ketika malam kedua. Malam kedua itu kami mengadakan pencarian becaka untuk anggota baru kan. Tuh. Biasanya kami melakukan kegiatan itu kan di Dinas Kesehatan Pasir Putih, dan julid malamnya di pemakaman, komplek pemakaman Cina kan. Tapi untuk kali ini karena kami melakukan long march ke daerah Samudra, jadi kami langsung melakukan pengambilan becaka di sana, pelatihan becaka kan. Di dekat sekolah itu ada kuburan. Kondisi kuburannya itu gimana ya? Pokoknya kayak apa ya? Aku tuh baru nemuin. Dulu pernah ya di komplek kuburan di Pelalangan, apa di Jalan Cekar Arum masuk paling ujung itu. Di sana komplek apa pemakamannya itu pernah terbakar. Dan waktu terbakar itu banyak makam-makam yang terbongkar, terbuka gitu kan. Jadi peti-peti mati itu kelihatan. Nah, kalau di Kalimantan ini ya, geng. Di Kalimantan ini kalau kita buat galian itu sekitar 0,5 meter apa 1 meter itu airnya udah banyak. Jadi kalau kita mau dikubur, entah kamu tuh banyak dosa apa enggak, itu tetap aja ada airnya di kuburan kan. Kalau kayak daerah-daerah Jawa apa di daerah-daerah perbukitan itu kan, kalau mau dikubur terus kuburan di lubang kuburannya itu banyak air gitu, apa ya, penerimaan orang itu kan mengatakan kalau orang yang mau dikubur itu banyak dosanya, jadi kuburannya banyak air kan. Tapi kalau di Kalimantan, mau lo tuh banyak dosanya, mau enggak, mau kamu tukang gibah, mau kamu itu orang yang baik, mau kamu itu bla 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 bla, tetap aja kuburannya ada airnya. Karena dataran kami di sini nih, di Kota Sampit ini, kalau tidak salah itu cuma 5 meter di atas permukaan laut. Jadi pokoknya sangat mudah lah kalau nyari air di sini. Tapi airnya itu di air gambut, warnanya merah, kayak air teh kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Kalimantan, Kota Sampit ya, saya nggak tahu di Kalimantan yang lain. Di Kota Sampit ini kalau mau dimakamkan, jenazah itu mau dimakamkan, itu dimakamkan sama peti matinya. Kalau di Jawa, itu kan dihadapkan ke kiblat gitu kan, mayatnya dibalik kayak gini kan, terus dikasih tanah, gitu kan. Kalau di sini melakukan yang seperti itu langsung di dalam peti mati. Jadi dikasih tanah yang dia di mayatnya dihadapkan ke kiblat itu baru dimasukkan ke dalam. Pokoknya kalian kalau lihat profesi sampai prosesi, wah kalau melihat proses pemakaman di Kota Sampit itu agak-agak nyir-nyiran gimana. Jadi kan kalau misalnya pas musim hujan ya, pas musim hujan itu kan jadi airnya itu terlalu banyak kan, pas peti dimasukkan itu keseringan tuh kayak ngambang naik gitu kan. Dan supaya peti itu masuk ke dalam, sama tukang gali kuburnya itu diinjak-injak dari atas, drop 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 gitu biar bisa masuk. Bayangin nggak, blak 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 gitu, itu posisi mayat itu masih menghadap kiblat atau udah terentang lagi, kita kan nggak tahu ya, namanya juga di dalam peti. Nah kadang-kadang aku tuh kalau ngelihat orang dimakamkan itu mikirnya ke situ, diinjak-injak kayak gitu kan, biar masuk petinya masuk ke dalam, kan aneh kan. Dan waktu itu di pemakaman Komplek Palangan itu banyak peti-peti yang terbuka-buka gitu kan, dan masih ada yang kelihatan masih ada kain kafan gitu, tapi aku nggak lihat mayatnya sih, cuma kayak kain kafan aja udah berwarna kuning gitu kan, karena kerendam air. Jadi kalau di Kalimantan ya geng, kalau di Jawa kan kadang-kadang ada orang yang meninggal terus hidup kembali di dalam kubur. Kadang-kadang tuh dia bisa keluar dari kuburannya gitu kan, kayak di film-film apa di sinema-sinema aja gitu. Tapi kalau itu kejadian di Kalimantan, saya dia tuh meninggalnya suri ya, mati suri ya, terus dikubur jadi mati beneran, gelam masalahnya. Jadi nggak bisa dia mati suri,
terus hidup lagi keluar dari kuburan itu nggak bisa kalau di kota Sampit ya. Dia mati suri dikubur langsung lep, hilang napasnya, bener-bener hilang, nggak jadi mati suri, mati beneran jadinya tuh. Nah, di komplek pemakaman yang ada di kota Samuda itu tadi, yang di dekat sekolahan itu kan, itu kondisinya kayak gitu, banyak bolong-bolong, kelihatan peti di dalamnya. Tapi aku tuh nggak tahu itu kenapa bisa bolong-bolong kayak gitu, apa karena kebakar juga kayak kasus di kuburan Pelalangan dulu itu kan, atau enggak gitu. Dan kalau di kuburan Pelalangan itu masih banyak rumah ya, masih di sekelilingnya tuh masih banyak rumah-rumah gitu, jadi nggak serem-serem amat. Kalau di sana itu bener-bener serem, soalnya apa, hutan, bener-bener hutan. Nggak tahu kalau sekarang ya, itu udah bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu kan, itu dikelilingin hutan dan suasananya itu sangat gelap. Dan waktu itu ada kejadian yang memalukan sih sebenarnya. Jadi pas lagi nunggu peserta kan, lagi duduk-duduk sendiri gitu kan, tiba-tiba ada anjing yang menggonggong di belakang gitu kan. Saking kagetnya aku meluk orang di sebelahku, padahal dia aku juga belum kenal, cuma kaget aja. Aku pikir dia adalah temanku, ternyata temanku ada di sebelah sebelah sini dan aku meluknya ke sebelah sini. Ya nggak apa-apa lah. Dan malam itu salah satu temanku tuh ada yang kerasukan, dan dia itu bener-bener kerasukannya tuh bener-bener, awalnya aku pikir dia itu cuma pura-pura awalnya kan, karena aku mikirnya ah dia kan di tempat kita ada pacarnya gitu kan, mungkin dia mau manja-manjaan gitu kan, pura-pura gitu ya, biar romantis gitu. Fotonya pas besok siangnya dia kan lagi tidur kan, sebetulnya namanya si H ini lagi tidur, jadi ada aku sama si L kan. Si L ini bilang gini, anu Kak Endang, Kak ini kayaknya minta air deh gitu, coba ambilkan air minum. Ya kan ambilkan air minum ya, ditaruh di gelas gitu. Terus si L ini bantuin H ini untuk bangkit, untuk duduk gitu kan, dia kan lemes, jadi dia bangkit duduk gitu kan. Posisi waktu dia minta minum itu kan lagi sadar ya, lagi nggak kerasukan, pokoknya dia tuh kerasukan, tak kerasukan, tak hilang, tak kerasukan, tak hilang, kayak gitu. Dia posisi masih sadar, posisi masih sadar kayak gitu kan, kasihkanlah minum ini. Karena waktu itu aku mikirin masih dia ngeda apa, dia ngedrama gitu kan, masih kayaknya aku kayak kasar gitu ya, biasalah jiwa jomblo gitu, ngeliat orang yang romantis tuh kayak apa gitu kan, pasti pernah ngalamin kayaknya. Terus tak kasihkan kayak gini kan, ini gitu airnya gitu, dia mau tak kasihkan ke minum gitu, gak taunya dia itu bergerak, bergerak tuh kepalanya doang gitu kan. Terus gelas yang di tangan aku tuh pecah langsung, apa pecah, lepas gitu, langsung terbang nabrak ke mulut aku kayak gini, kak gitu kan, gelasnya jatuh. Itu posisi dia nggak bergerak, cuma kepalanya doang geleng-geleng gitu. Langsung gelas itu minta ke mulut aku, dan saat itulah aku percaya kalau dia itu benar-benar kerasukan. Dan saat itulah aku mulai merasa takut berada di tempat itu gitu kan. Dia kalau kerasukan kan langsung, tapi dia bukan karena penyakit epilepsi gitu kan ya, dia benar-benar kerasukan, langsung kayak kejang-kejang gitu kan. Terus aku pegangi dia dan aku bilang sama El, panggil teman-teman cowok kita gitu kan. Aku megang dia tuh sekuat tenaga, mungkin waktu itu yang ngerasukin dia itu belum full ya tenaganya, jadi waktu aku pegang itu masih bisa. Dan setelah teman-teman yang cowok datang, dia dikeluarkan dari tenda, tendanya kayak mau roboh gitu kan, dia bergerak-gerak gitu, dikeluarkan terus dimegangin. Yang megang itu ya di kakinya aja orang tiga, di atas ini pokoknya banyak. Terus tapi kalau dia udah mulai abis kejang-kejang, dia mulai kayak nyentak gini kan, tuh orang yang megangin dia tuh pada mental kayak gitu loh. Teman-teman aku yang cewek pada lari semua kan, cuma aku yang ngeliatin dia. Terus katanya kakak pembina aku disuruh pergi kan, kamu kesana aja, temenin teman-teman cewek kamu di sana gitu kan. Aku tuh penasaran sama dia tuh, tapi karena dipaksa suruh pergi, akhirnya aku kan pergi. Dia dipanggil orang pintar gitu kan, jadi dia dibawa ke musola. Situ ada musola kan, musolanya dari kayu, di belakang musola itu ada WC, kamar mandi. Jadi untuk sekolah itu juga sih sebenarnya kan, panjang gitu banyak. Nah pas udah di situ kan, aku balik kan, terus aku tanya sama teman-teman aku semua kan di situ, kayak apa si H tuh kenapa gitu. Si H tuh kayaknya kerasukan deh, dia kayak gini kayak gini kayak gini kan, tadi malam dia kayak aneh gitu. Kalau setiap kali dia kerasukan ya kan kayak gitu, dia itu pasti mau lari ke arah kebun karet. Malam keduanya kami masih melanjutkan kegiatan kami.
Cuman karena aku trauma ketemu sama dupan alias anjing di kuburan, aku memilih untuk jaga di pos lain. Posnya itu berada di depan jalan raya. Jadi perjalanannya tuh kayak gini, geng. Kan biasanya kalau kami itu jalan-jalan kan kayak muter-muter gitu. Karena kuburannya itu tepat berada di sebelah sekolahan, jadi nggak asik gitu kan kalau dari sekolah itu langsung ke kuburan gitu. Jadi mereka harus keluar dulu melewati kebun-kebun karet itu kan ke depan, nemuin kami di pos depannya di pinggir jalan. Setelah dikasih tugas, mereka balik lagi. Nah, jadi mereka tuh misalnya ada 5 orang ya, 5 orang harus ke sana dulu. Udah ngumpul 5 orang dikasih tugas, balik lagi ke dalam satu-satu baru ke kuburan kayak gitu supaya rutenya panjang gitu maksud kami. Nah, akhirnya aku jalan kan ke depan. Cuma aku lupa waktu itu satu pos sama siapa gitu. Pas jalan ke depan, aku tuh noleh kan ke kebun karet. Kebun karet itu bersih loh, geng. Jadi kayak apa ya? Pohonnya pun nggak bercabang-cabang, cabangnya di atas. Jadi kayak tinggi-tinggi gitu kan, bagian bawahnya itu tuh kelihatan nggak ada semak belukarnya gitu loh, jadi bersih ya, bener-bener bersih gitu. Terus aku jalan, temanku sekarang udah almarhum ya, jadi teman aku tuh si almarhum Maya ini bilang sama aku kayak gini, Endang, coba kamu lihat di sebelah sana, kayak ada sesuatu putih-putih yang mengintip kita dari salah satu pohon. Dan karena waktu itu aku ngerasa keren, aku noleh, benar saja dia mengintip, dan aku tahu kalau itu tuh Mister Pocong. Ngintip, terus aku bilang sama teman aku lagi cowok, ada yang ngintip kita di sana, kayaknya dia si Poci gitu kan. Terus teman aku ini nggak mau noleh, kalau ada 3 orang yang melihat Mister Poci itu, dia akan mendatangi kita, dia akan datang ke arah kita. Itu yang dipercaya sama teman aku itu kan. Dia bilang, kita jalan dan jangan noleh lagi, jangan menoleh lagi. Waktu itu tuh kan temanku tuh almarhum Maya itu pakai kain jari kan, kain jari untuk melindungi tubuhnya gitu kan karena dingin. Aku pegang, nggak megang tangannya, megang kain jarinya itu. Aku bilang sama dia, ayo kita jalan aja lurus, jangan noleh-noleh, ini jangan lurus. Udah aku tanya ya sama salah satu peserta yang cukup akrab dengan aku tanya, kamu tadi waktu jalan situ ngeliat sesuatu nggak? Dia tadi bilang, aku ngeliat sesuatu yang terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Peserta ini yakin kalau yang lari ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari sambil tertawa itu adalah salah satu panitia yang sedang menyamar. Kayak selesai, terus kami balik lagi kan ke sekolahan. Terus balik lagi ke sekolahan, aku mau ke toilet. Aku ke toilet kan sendirian tuh, ada rame di sebelah. Aku pikir teman aku ada yang ke toilet juga. Dan pas aku keluar, itu pintu toilet itu terbuka semuanya, tidak ada orang di sana. Kemudian Run. ya lari ke tenda dan bertemu dengan orang. Kemudian di sana di sekolah itu ada 2 gerbang. Gerbang yang satu adalah gerbang yang dipakai untuk kita keluar masuk, dan gerbang yang kedua ini kayaknya nggak dipakai, soalnya gerbang ini depannya, bagian depannya itu, bagian jembatannya itu apa ya, rimbun sama-sama belukar. Cuma di bagian dalamnya itu kayak ada apa itu namanya ya, bu kalau orang Jawa bilangnya, yang kayak semen itu loh, yang nandain kalau itu jembatan gitu, nah yang kanan kirinya, nah ada kayak gitunya. Pas malam pertama itu teman aku cowok kan bilang ada cewek pakai baju pramuka duduk di sana. Cuma waktu itu dikasih tahu kan, nggak mungkin cewek duduk di tengah semak belukar seperti itu gitu kan. Jadi kalau ada orang yang duduk di situ, jangan percaya kalau itu manusia. Terus kan teman aku yang cowok ini dia manggil-manggil aku loh, apa kenalan gitu. Terus akhirnya teman aku yang satunya bilang, dia itu bukan manusia, tutup mata kamu 3 kali, kayak merem melek gitu sampai 3 kali, baru lihat dia pas merem melek hilang, kalau ada orangnya sama sekali. Dan di malam terakhir itu kami mengadakan api unggun. Kan, aku lihat ada pramuka, ada perempuan pakai baju pramuka juga di situ. Terus aku bilang sama Kak Pandi, ya aku ingat sama Kak Pandi. Terus aku bilang kan, Kak, terus siapa di situ, apa anak ini gitu kan. Pikirku kan anak pramuka dari SMA itu kan, karena mereka juga bantu-bantu kami. Terus Kak Pandi bilang dia bukan bagian dari kita. Aku dikasih tahu kayak gitu udah tahu aja kalau dia itu bukan manusia gitu kan. Pas aku noleh lagi, dia masih di situ. Aku noleh kedua kalinya, dia masih di situ. Dan aku noleh ketiga kalinya, kepalanya diangkat dan mukanya tuh
hancur deh, bener-bener. hmm. Ya kalau kita pernah lihat film-film hantu gitu kan, muka-muka hantunya Indonesia yang hancur bolong-bolong yang kayak gitu, aku sebenarnya waktu itu takut banget kan. Jadi aku dempet sama teman-teman, cuma aku nggak mau bilang sama teman-temanku kalau aku lihat sesuatu yang seperti itu. Dan pas malam terakhir itu kan kami tidak tidur, kami cerita-cerita. Dan kemudian aku tahu kalau teman-temanku juga mengalami hal-hal yang aneh seperti yang aku alami. Seperti kalau misalnya siang-siang aku mandi kalau itu sih agak baik sih setannya kayaknya. Aku mandi, nah kalau di kegiatan pramuka kalau kita pakai baju biasa tetap harus pakai kacu kan. Kalau kacunya sekarang, kalau anak-anak sekarang ya aku lihat itu kacunya udah kayak kacunya laki-laki yang kayak gitu kan, tapi kalau kami dulu kacunya kan masih diikat-ikat kayak itu merah putih itu kan. Jadi kacu aku sama kartu peserta itu kan aku gantung waktu aku mandi. Pas udah selesai mandi aku keluar gitu aja kan, nggak aku bawa itu. Kemudian ada yang manggil, Endang Endang gitu kan, dari arah kamar mandi. Aku noleh, siapa yang manggil kayak gitu kan. Katanya itu aku ketinggalan. Masuk balik ke kamar mandi tuh aku nemuin kacu sama itu ku di depan pintu kamar mandi. Padahal tadinya kacu sama kartu pengenalku itu udah gantung di belakang pintu kamar mandi. Terus siapa yang nurunkan kacu dan tanda pengenalku ditaruh di depan pintu kamar mandi? Tapi karena aku mikirnya dia baik, jadi aku mengucapkan terima kasih dan pergi. Kemudian kan waktu itu kakak aku juga, abang aku kan juga ikut kegiatan itu. Dia tidur di musola. Abang aku ini cerita katanya gini, pas malam pertama dia habis sholat isya, dia tiduran di musola gitu kan. Pas matanya kebuka gitu kan, musolanya dari kayu ya, atasnya kan ada angin-anginnya tuh kan kayak bolong-bolong gitu kan, tapi bolongnya itu gede gitu, bolong-bolong. Terus kakak aku tidur, pas kakak udah buka mata gini ngeliat ke atas, dia ngeliat sesuatu yang berbulu besar lagi nangkring di sana, kelihatan. Kakak aku ini mikir kayaknya di sekolah itu gitu kan, gak ada tempat yang aman dari makhluk-makhluk yang itu tadi, cewek itu bilang mereka tuh kayak selalu diikuti sama anak kecil yang kayak tuyul gitu. Waktu si H ini kerasukan gitu kan, parah-parahnya dia lagi kerasukan, teman aku itu ditaruh di dalam, kami kan pakai puskesmas keliling ya, dimasukkan ke dalam puskesmas keliling gitu. Mereka di dalam situ untuk kayak untuk keamanan mereka. Terus mereka dibilang kayak puskesmas keliling tuh kayak digoyang-goyang, digedor-gedor sama makhluk-makhluk mengerikan dari luar, tapi makhluk-makhluk itu nggak bisa masuk karena puskesmas ini udah di apa ya, udah dimantrain apa udah dibacain doa gitu kan, jadi nggak ada yang bisa masuk. Jadi posisi aku ada di luar, cuma karena aku itu nggak seimut-imut mereka berdua, jadi mungkin para demit-demit di sana itu tidak menyukai aku gitu kan, biarpun aku tuh keliaran kesana kemari, mereka ngeliat aku tuh cuek aja gitu. Jadi aku ya agak ngeri sama teman aku yang kerasukan ini ya. Pokoknya setiap kali dia kumat itu pasti langsung bergerak gitu kan. Setiap dia bergerak kayak gitu tuh kayak nggak ada yang bisa megang, akhirnya dia diikat di dalam. Pas dia sadar itu kelihatan udah pasti ikatan di badannya tuh merah-merah biru-biru gitu. Kalau nggak salah itu kami tuh antara 3 malam aja di sana. Padahal mau kayak semingguan kan di sana. Pokoknya acara kami, jadwal kami itu sebenarnya padat. Maunya semingguan di sana. Cuma karena situasinya nggak mendukung sama sekali. Bener-bener nggak mendukung. Nah, dan akhirnya kami tuh masih bertahan loh sampai 3 malam gitu. Padahal begitu kami tuh ngerasakan di malam kedua, ngerasakan ada yang ganjil gitu, seharusnya kami tuh langsung pulang. Tapi kami nggak pulang, mau melanjutkan kegiatan-kegiatan kami yang anehnya berhasil gitu dilakukan pada malam-malam itu. Dan pas kami pulang, teman-teman aku tuh bilang kalau sebagian dari mereka itu mengejar kami dari belakang. Jadi dia ngejar kami gitu kan, kami kan di dalam puskesmas keliling kan, jadi mereka tuh lihat sesuatu yang terbang mengejar kami. Dan semua itu berakhir ketika kami melewati batas selamat datang kota Santi, selamat tinggal kota Samudra, yang kayak gitu loh. Biasanya kan ada tuh perbatasan yang tugu gitu kan. Sampai di situ mereka hilang, dan bocah-bocah kecil yang kayak tuyul yang mengikuti dua temanku itu dia dada-dada gitu kan. Oke, di sini dulu pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan kesempatan lain aku bisa kumpul sama teman-teman aku, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you again.